welcome back again with me, Indri, as a lecturer for the experimental class. Okay guys, if you ever watch my video that I ever upload maybe 2 weeks ago, and then in this week I ever upload the video about the example of the experimental process. We can do the process of the experimental and we can learn about how can we know for a rational process if we want to buy something. For the example, I give you buying online or maybe retail or maybe you wanna paying tax for your motorcycle maybe or for your car. And guys, I want to say thanks to a lot of my students in this class for this subject, especially because they want to be a participant to make an example for that video. And I hope if you guys, your group, that I didn't upload your video in my YouTube channel, it doesn't mean that your video is bad, but I think you didn't really clearly explain about the process of the experimental. And I hope you always keep fighting for this subject. Okay, let's be back to our topic for today. We will discuss about how the experimental give an effect for a bank. Somehow we know there is an bankrupt or maybe crisis or maybe the other problem of the bank. And today we're going to learn about the concept and definition and then simulation, design of the action, and the last we can talk about the combination of action. Okay, let's begin for the concept and definition. If you ever remember about the Century Bank, what happened of the Century Bank? There is some crisis, a problem, of their bank. And then I think for the experimental theory for this economic can be used for a banking. Jadi pada dasarnya eksperimental ini nggak cuman sedasar yang kemarin kita pelajari seperti contoh-contoh yang sangat mudah saya kasih ke kalian ketika kita mau bereksperimen membeli barang atau kita mau membayar pajak. Nah, sebenarnya kita juga bisa melakukan eksperimen for a problem solving. Jadi kita bisa menyelesaikan permasalahannya nih. Nah, contohnya ketika kamu ingat dulu permasalahan Bank Century ada di mana suatu bank yang memang mengalami permasalahan dengan dana dan sempat juga krisis dan pemerintah choose untuk save the bank. And of course, you have to pay attention to the response and the environmental. One example being applied by the governor regarding the bankruptcy or maybe crisis that has occurred by the Century Bank. Tadi udah saya ceritain sebelumnya bahwa ada beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang menyelamatkan Bank Century. Nah, salah satunya kita bisa ambil case itu untuk jadi experimental process kita. And then the government experimented with the choosing to close or continue to allow banks to operate, untuk tetap berlangsung atau ditutup. And the pros and cons, jadi pro dan kontranya of the government action in rescuing Century Bank reflect public speculation. Jadi banyak sekali orang-orang yang bisa dibilang pro dan kontra terhadap sikapnya pemerintah untuk menyelamatkan bank tersebut dan dinilai memang lebih baiknya tidak usah terlalu banyak campur tangan dari pemerintah gitu kan. And about the uncertainty of the impact that will occur if the bank is closed. Jadi memang ada banyak sekali ketidakpastian permasalahan-permasalahan kalau misalkan banknya ditutup, apakah memang mampu untuk mengembalikan dana-dananya si nasabah atau jika tetap dijalankan malah bisa menimbulkan utang yang jauh lebih besar. But we must know about the definition, some instrument of a bank. I mentioned the first about the deposito interest rate.
It means the value that must be given by the bank to the consumer in return for the current consumer deposit, which will be returned by the bank at a later date. Jadi kayak ada bunga deposito, teman-teman tahulah kalau misalkan di usia-usia kalian gini yang udah pada main deposito, karena saya tahu di beberapa perbankan ya, dia sudah mengizinkan untuk membuka deposito itu dengan minimal jumlahnya 5 juta. Tapi memang total nominal bunganya itu tidak besar, di sekitar 2 sampai dengan 2,5% lah gitu. Jadi tergantung perbankannya mau yang mana. Nah, bunga deposito itu adalah bunga yang diberikan ketika kamu mau masukkan uang untuk tabungan deposito. Nah, nanti dari uang deposito itu terus nanti kamu dapat bunga. Next, we have advantages of the deposit. The most important advantage of deposit is that they are relatively safe because the capital is protected as long as the deposit consumer funds are not disbursed before maturity. And then the rate of return on the investment ya, jadi dari tabungannya itu yang kita investasikan di depositonya is higher compared to saving. Dan pastinya layanan deposito ini juga akan digaranti sama LPS, Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia. Nah, jadi kalau ketika kita mempunyai uang, bedanya kalau kita nabung biasa di perbankan, teman-teman itu misal punya uang 1 juta, but every month, maybe bank itu akan potong uang kamu with the administration fee. Kita tahu kayak biaya administrasi gitu. Nah, kalau di deposito, dia akan menambahkan uang kamu. Ya, selebihnya mungkin ada beberapa bank yang memiliki biaya-biaya administrasi, tapi saya rasa dan menurut pendapat saya it's more safety. Ketika teman-teman tahu kan sekarang lagi maraknya permasalahan IK dan DS tentang trading ya. Kalau menurut saya memang kita harus pahami dulu konsep. Jadi ini di luar dari pokok bahasan kita ya, dari experimental class. I want to give you some opinion about maybe there's a problem yang memang lagi happening banget di negara kita. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mau trading, konsepnya teman-teman juga harus tahu bahwa mungkin somehow kalian akan rugi gitu. Sometimes gitu teman-teman akan rugi. Nah memang ruginya itu yang mau kita hindari. Cuman kalau ruginya berkepanjangan, nah there's a problem. Makanya di situ ada masalah yang akhirnya berujung lah gitu ke sekarang. But back to our topic. Nah, kenapa saya bilang deposito ini memang jauh lebih aman? Karena jauh lebih terpercaya kita bekerja samanya sama perbankan, dan ini kan bekerja samanya sama lembaga penjamin simpanan, which is sama aja kayak kamu tuh naruh uang per bulan, nah uangnya juga kan dijamin sama si lembaga penjamin simpanan. Next, how can we calculate deposit interest and choose a time period? How to calculate deposit interest is to multiply, jadi banyak langkahnya ya, the interest rate by the nominal money invested and multiply it again by the number of days and divide by the number of days in a year. The simple formula is as follow di penjelasan di samping ini. Jadi ini teman-teman, banyak perhitungan untuk menghitung deposito itu. Seperti yang saya sampaikan bahwa setiap nominal deposito itu bisa menentukan bunganya, dan juga jangka waktu yang mau kamu pilih itu juga bisa menentukan seberapa besar sih persentase feedback dari investment yang udah kamu taruh. Nah, langkah-langkah untuk menghitungnya itu ada penjelasannya ya, yang saya taruh di layar ini, di mana ada yang interest profitnya, jadi deposit interest rate-nya dikali dengan nominal money yang kita investkan, lalu number of day saving money. Ada yang sekarang ini programnya 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, sampai dengan 1 tahun, dan dia bisa perpanjang otomatis. Jadi nggak kayak mindset orang-orang zaman dulu lah gitu, kalau deposit itu harus 1 tahun gitu, atau enggak harus berapa jangka waktu yang lama. Nah sekarang tuh 1 bulan aja udah bisa gitu di beberapa perbankan. Jadi lebih baik kalian tanya dulu aja sama banknya. Nah deposit tax rate dikali dengan deposit interest return on deposit. Nah jadi sebenarnya ini sama aja kayak investment nominal, jumlah yang kamu investasikan itu ditambah sama profitnya
pada deposit yang memang kamu taruh gitu untuk diinvestasikan. Nah, jadi di sini sebenarnya cara mudah menghitungnya, teman-teman bisa kalikan saja persentase dan berapa sih jumlah yang akan kita dapatkan. Nah, tapi kalau untuk menghitung bunga depositonya, itu biasanya dari perbankannya sendiri punya aturan gitu ya, sambil mengikuti memang beberapa teori-teori perbankan. Tapi memang ada beberapa perbedaan, pasti teman-teman, kenapa ya kok di bank yang A itu depositnya jauh lebih besar syaratnya, atau bisa lebih murah syaratnya, cuman mungkin bunganya itu jauh lebih kecil gitu. Saya punya beberapa pengalaman seperti halnya di daerah asal saya di Lampung ya. Ada beberapa bank yang memang memberikan suku bunga deposit yang tinggi. Nah, itu dibandingkan dengan bank-bank yang bekerja sama BUMN. Nah, itu balik lagi kayak gini. Daya tarik aja ya, daya tarik bagaimana bank itu menarik hati konsumen untuk mau berinvestasi di perbankan mereka. And next, we talk about the credit interest rate. Jadi ada suku bunga kredit, pinjaman gitu, kalau teman-teman pinjam uang di bank. Mungkin kalau tarafnya mahasiswa, bagi teman-teman yang punya usaha lah ya, udah tarafnya kayak CV atau UMKM. Saya tahu di beberapa bank BUMN itu mengizinkan untuk UMKM-nya tanpa agunan, seperti yang di sini dituliskannya credit without collateral. Nah, itu KTA, kredit tanpa agunan bahasa Indonesianya. Mereka bisa memberikan pinjaman tanpa harus kalian mengagunkan sesuatu barang gitu atau sertifikat. Karena biasanya kalau kita pinjam uang di perbankan itu, misalnya kayak yang home ownership loans, kayak KPR, nah itu biasanya sertifikat rumahnya yang dijaminkan, atau yang loans with the collateral itu bukan yang KPR, tapi kayak misalnya minjem uang 200 juta, terus ada sertifikat tanah yang dijamin, atau mobil gitu ya, banyak lagi tuh jaminan-jaminan lainnya yang disetujui sama perbankan tersebut. And then banking influence for, jadi bank ini punya dampaknya kemana? Teman-teman, walaupun perbankan ini sifatnya mungkin teman-teman taunya kayak udah deh moneter aja, pasti taunya kita cuman kayak masalah kredit, suku bunga, nilai tukar dan lain-lain. Tapi effect of bank ini sangat besar sekali ya. Kenapa? Karena ketika perbankan mau kasih kredit nih ke masyarakatnya, kita bilang aja deh yang KTA, yang kredit tanpa agunan untuk beberapa pelaku-pelaku UMKM. Nah, ini kan berarti bisa membantu para pelaku UMKM itu untuk mendapatkan modal karena diberikan sama perbankan. And at the end mereka kayak punya semangat baru untuk usaha baru gitu. Dan lewat perbankan juga banyak yang memberikan beasiswa untuk mengurangi permasalahan pengangguran, kemiskinan, dan lain-lainnya. Dan tentunya lewat perbankan juga yang diatur sama bank sentralnya kita, itu bisa mengatur berapa jumlah inflasi yang ada di suatu negara. Next, we can talk about the simulation. Jadi ini misalnya anggaplah ada masalah-masalah di perbankan ya. Ada 4 bank sehat dan 1 bank bermasalah. Nah, nanti gimana nih gitu kebijakan dari pemerintah yang bisa membantu para perbankan tersebut. Jadi ada informasi sempurna dan bank saling bersaing. Pada dasarnya memang ya namanya perbankan tadi mencari konsumen sebanyak-banyaknya dan memberikan daya tarik yang bisa memikat hati konsumennya. Nah, jadi ada 10 deposan. Nah, 10 deposan ini orang yang mau berdeposito, mau pilih ke bank yang mana? It's mean tadi yang saya bilang kayak eksperimental prosesnya. Jadi dia kita bisa bilang gini, apakah perbankan cukup diberikan trust just for as a statusnya ya, kayak misalnya statusnya dia bank pemerintah atau dia bank swasta. Maka dari situ aja kita udah bisa lakukan eksperimental untuk menilai 10 para deposan ini mau masukin uangnya kemana. Or next, kita akan kasih informasi tentang suku bunga yang mereka tawarkan. Nah, nantinya akan ada atau mempekerjakan atau mem-PHK tenaga kerja, di mana bisa jadi gini, ketika suatu perbankan yang memang memiliki permasalahan ya sama modal, dia kan nggak sanggup nih untuk bayar tenaga kerjanya gitu. Dan mungkin ada beberapa kebijakan ya untuk mem-PHK tadi. Nah, kemudian adanya perusahaan itu tugasnya ya dia mencari profit ya untuk membangun company-nya mereka. Nah, ketika mereka kekurangan uang, mereka bisa pinjem ke perbankan gitu. Dengan ya nilai kredit tadi, tentunya dengan agunan ya kalau tarafnya perusahaan. Nah, jadi dari skema-skema ini, kita bisa aja bilang bahwa antara 10 deposan and 5 company, they will choose ya, mereka tuh mau pilih perbankan yang mana. Nah, kalau ketika kita tutup status perbankannya, kita bisa lihat bahwa di sini para deposan dan juga perusahaan mau pilih perbankan yang mana. Tapi kan memang
informasi perbankan ini literally kebuka lah ya. Jadi orang-orang juga bisa akses di publik, laporan keuangan juga harusnya kalau perbankan yang baik itu dia bisa mengupload setiap tahunnya gitu kan di publik. Jadi kita bisa lihat bahwa ya kita bisa tentuin nih perbankan mana yang nantinya akan dipilih sama para deposan dan juga perusahaan. Untuk beberapa aturan dan kayak mengkondisikannya lah. Kemarin kan saya pernah jelasin tuh about the experimental process yang ada environmental design dan lain-lain ya. Terus gimana sih kalau dalam dunia perbankan kita bisa berikan simple case-nya atau kasusnya atau kita mau lakuin eksperimentalnya. Yang pertama, dia harus dilihat dari closure dan juga rescue-nya. Dari permasalahan perbankan dan lain-lain, lalu kedua dia bank yang sifatnya ada krisis atau dia dalam kondisi normal, atau yang berikutnya adalah ukuran banknya itu bank yang besar atau bank yang kecil. Nah bisa aja teman-teman juga tambahin di sini ya, kalau kita mau berkreasi, kayak tadi saya sampaikan, mau yang sifatnya BUMN atau BUMS. Nah dan juga bisa kita tambahin informan tentang suku bunga kreditnya atau mungkin suku bunga depositonya. Jadi di sini tuh instrumen ya dari environmental design itu sebenarnya bisa kita adjustment ulang dan kita bisa ganti sesuai sama kondisi perbankannya. I give you some combination ya for this example. Ada kombinasi perlakuan dan rancangan eksperimen for bank yang memang punya problem lah gitu. Kita bilang ada kondisi krisis normal, lalu di situ kita bagi menjadi kebijakan penanganannya mau ditutup atau dibuka. Nah nanti bisa aja kalau ini lebih ke taraf ke pemegang kebijakan. Mereka akan menentukan bagaimana sih action yang mau diberikan terhadap permasalahan pada masing-masing perbankan tersebut. Kalau yang tadi di awal kita bisa ngelihat ada eksperimen proses pada penentuan konsumen. Lebih tepatnya konsumen sih yang menentukan dia mau menabung di perbankan yang mana, or the company wanna choose which one bank yang mau mereka lakukan untuk kredit pinjaman. Oke guys, as usually selalu ada quiz di video pembelajaran ini dan I hope once again a lot of my student bukan wanna lagi, must answer this equation karena after they watch this video, we can discuss of our class and then kita harus ngebahas tentang pendapat masing-masing dari mahasiswa tentang pertanyaan yang ada di kuis ini. Jadi sebenarnya pertanyaannya mudah banget ya teman-teman. Ini juga udah dijelasin di slide yang sebelumnya. Kayak give your opinion what the impact of the bank bankrupt. Jadi kalau bank itu lagi bangkrut, efek yang dirasakan sama masyarakat, pemerintah mungkin, or maybe company, apa aja nih yang mereka bakal rasain, atau kalian mau langsung mencerminkan terhadap pertumbuhan perekonomian jika banyaknya bank yang bangkrut, kayak kita melihat pada waktu permasalahan tahun 98 waktu itu, ya kalian bisa aja give example, terus kalian bisa explore your answer based their case, yang nggak masalah, atau mungkin di beberapa dunia-dunia lain yang mengalami permasalahan pada perbankan yang bangkrut atau krisis, ya silakan saja kalian jawab di kolom komen. And for the reference of our topic today, you can learn again in this book. And I know you can buy maybe at the Gramedia ada ya, di Gramedia ada, or maybe you can buy in online platform. Okay guys, I think it's enough for the explanation our topic today. I hope you can really understand what the impact of the problem ya, permasalahan-permasalahan yang akan timbul ketika bank itu bangkrut atau sedang mengalami krisis, and we can do the experimental process for helping the bankrupt bank. Jadi banyak sekali tadi sudah dijelaskan langkah-langkah apa aja sih yang sebenarnya bisa kita tentukan, dan konsep definisi tentang permasalahan serta definisi-definisi instrumen-instrumen perbankan memang tadi tidak dijelaskan secara keseluruhan, tapi setidaknya teman-teman bisa tahu bagaimana daya tarik ya dari konsumen. Contohnya tadi deposan atau mungkin konsumennya adalah company untuk penentuan ya memilih perbankan. And we can adjust lagi tentang instrumen yang mau kita gunakan pada saat kita mau melakukan penelitian tentang masalah eksperimental. Enggak berarti tentang 3 kondisi yang saya jelasin tadi, karena you can make it by yourself and based on the condition of the bank or maybe the situation of the country. Jadi kalian bisa adjustment lagi sendiri.
And so once again, I want to thank you for a lot of you guys for subscribe and like this video. And don't forget to my student answer this quiz in the comments box below. See you again in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.